Halo, di video kali ini kita akan belajar tentang ketiga hukum Kepler serta kecepatan orbit satelit. Nah, kita mulai dari hukum Kepler dulu ya. Kepler ini dapat hukum-hukumnya berdasarkan apa sih? Apa dia nebak-nebak doang ya? Eits, tentu enggak. Jadi, Kepler itu dulu asistennya Tycho Brahe, seorang astronom yang sudah berpuluh-puluh tahun mencatat posisi planet-planet di langit bumi. Kepler mempelajari data yang banyak banget nih. Terus dia nemu beberapa pola dari data ini. Yang pertama ditemuin dari data observasi Tycho Brahe adalah hukum luas, atau sekarang kita kenal sebagai hukum 2 Kepler. Bunyinya seperti ini. Suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas yang sama dalam selang waktu yang sama. Maksudnya gimana tuh ya? Misal nih, matahari itu titik yang kuning, terus planetnya itu titik yang putih. Berdasarkan data, planetnya geraknya kayak gini. Nah, yang dimaksud sama Kepler, garis hayal itu adalah garis putus-putus yang ini. Jadi, garis putus-putusnya muter kan? Nah, ternyata untuk selang waktu yang sama, misalnya dia ngecek nih di datanya untuk tanggal 3, 4, dan 5. Jadi, selang waktunya sama-sama sehari ya. Pas dihitung, ternyata luas yang disapu sama, alias luas juringnya sama. Dan bukan hanya untuk tanggal 3, 4, dan 5 aja. Tapi asal selang waktunya sama, luasnya pun juga bakal sama. Nah, inilah yang dimaksud sama Kepler dalam hukum keduanya, alias hukum luas. Dari konsep hukum luas barusan, sekarang kita coba kuis ya. Kalau setiap juring yang diwarnai ungu dan putih pada diagram ini luasnya sama, dan dari B ke C makan waktu 2 bulan, berapa lama waktu pergerakan planet dari E ke H ya? Hayo, kamu jawab apa? Yang benar C ya. Ingat aja konsep barusan. Kalau luasnya sama, selang waktunya juga sama. Nah, luas E matahari H, luasnya 3 kali luas B matahari C. Berarti selang waktunya 3 kali lipatnya, alias 6 bulan. Oke? Kita lanjut materi ya. Nah, pas hukum luas ini udah ditemuin Kepler, sebenarnya Copernicus juga udah berhipotesa kalau planet mengelilingi matahari dengan orbit berbentuk lingkaran. Dan sebenarnya, kalau orbitnya lingkaran pun masih cocok nih sama hipotesa hukum luas ini. Tapi dari datanya Kepler, meskipun nggak berbeda jauh, jarak dari planet ke mataharinya berubah-ubah. Jarak dari bumi ke matahari pas dicek beda-beda dikit di setiap waktu. Kalau jarak dari Mars ke matahari pas dicek berubahnya agak lebih banyak. Berarti bukan lingkaran dong ya? Kan lingkaran jari-jarinya sama terus. Pas dicoba-coba, bentuk apa ya yang kira-kira cocok dengan datanya? Ternyata elips ya. Nah, maka ketemulah hukum lintasan elips atau nanti dikenal sebagai hukum 1 Kepler. Hukum ini bukan hanya tentang bentuk lintasan planet aja, tapi posisi matahari juga. Tepatnya seperti ini. Semua planet yang bergerak pada lintasan elips mengelilingi matahari, dengan matahari berada di salah satu fokus elipsnya. Biar lebih jelas, coba deh perhatiin. Bentuk elips itu yang kayak gimana? Bentuk elips itu punya 2 titik fokus kayak gini ya. Nah, maksud matahari di salah satu titik fokusnya itu, dia ngisi salah satu titiknya, sedangkan titik satunya kosong. Tapi versi benerannya untuk orbit bumi, nggak gitu banget ya. Aslinya mirip lingkaran kok. Nah, jarak terdekat planet dari matahari kita sebut sebagai perihelion. Sedangkan jarak terjauh planet dari matahari kita sebut sebagai aphelion. Oke, coba sekarang kita gabungin kedua hukumnya ya. Pertama, lintasannya elips, sesuai dengan hukum 1 Kepler tadi. Nah, kalau dikaitin dengan hukum 2 Kepler, di mana luas yang disapu itu akan selalu sama untuk selang waktu yang sama, berarti waktu planetnya jauh dari matahari sama pas planetnya dekat dari matahari, kelajuannya beda dong ya. Coba deh perhatiin. Misal luas yang A, matahari B, sama luas yang C, matahari D. Berarti dari A ke B sama dari C ke D, selang waktunya juga sama. Tapi kan kelihatan tuh, jarak lintasan dari A ke B jauh lebih pendek daripada jarak lintasan dari C ke D kan? Kalau jaraknya lebih pendek, tapi waktu yang ditempuh sama, berarti kelajuan dari A ke B
lebih lambat dibandingkan kelajuan dari C ke D ya. Terus kelihatan ya, kalau garis hayal C matahari D lebih pendek daripada garis hayal A matahari B. Jadi kita bisa simpulin, kalau semakin pendek garis hayalnya, maka semakin cepat laju planetnya. Berarti, kelajuan tertinggi saat garis hayalnya paling pendek, alias paling dekat dengan matahari. Sedangkan kelajuan terendah saat garis hayalnya paling panjang, alias paling jauh dengan matahari. Maka di perihelion, karena paling dekat, kelajuannya paling cepat. Dan di aphelion, karena paling jauh, kelajuannya paling lambat. Oke? Sebelum lanjut materi, kita kuis dulu yuk. Kelajuan paling cepat dan paling lambat saat di mana ya? Jawabannya A. Paling cepat itu pas paling dekat dengan matahari. Jadi di titik A. Sedangkan paling lambat itu pas paling jauh dengan matahari. Jadi di titik G. Oke? Sekarang kita lanjut materi tentang hukum 3 Kepler ya. Yang paling terakhir ditemui oleh Kepler adalah hukum 3 Kepler, atau yang dikenal juga sebagai hukum harmonik. Bunyinya seperti ini nih. Perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Nah, maksud setengah sumbu panjang elips di situ sama aja dengan jarak rata-rata orbit planet ya. Loh, kok rata-rata? Ya, kan bentuk lintasannya elips. Jadi jarak planet ke mataharinya berubah-ubah. Tuh, lihat jarak R1 sama R2 beda kan? Makanya, yang dipakai itu rata-ratanya. Nah, kalau kita terjemahin hukum ketiga ini dalam bentuk matematis, maka jadinya kayak gini. T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan. Di mana T adalah periode revolusi, yaitu waktu yang dibutuhin planet buat mengelilingi matahari 1 kali putaran penuh dan kembali ke posisi awal. Sedangkan R adalah jarak rata-rata orbit planet. Karena nilai pada hukum 3 Kepler ini konstan, berarti bisa diartikan juga nih, kalau jarak rata-rata orbit planet ke matahari pangkat 3 berbanding lurus dengan kuadrat periode orbit planet. Jadi, kalau jarak rata-rata orbitnya semakin kecil, atau dengan kata lain, planetnya semakin dekat dengan matahari, maka periode planet untuk mengelilingi matahari akan semakin singkat. Gitu juga sebaliknya. Semakin besar jarak rata-rata orbitnya, atau dengan kata lain, planetnya semakin jauh dengan matahari, maka periode planet untuk mengelilingi matahari akan semakin lama. Kadang-kadang di soal, untuk menyederhanakan lintasannya dianggap lingkaran ya. Jadi jarak rata-rata dari orbitnya sama dengan jari-jari lingkaran. Dan yang sering ditanya itu perbandingan jari-jari atau perbandingan periode revolusinya. Oke deh, kita langsung ke soal aja ya. Misal kasusnya kayak gini. Periode planet keduanya berapa ya? Jawaban yang benar A. Caranya bisa pakai perbandingan ya. Dari hukum 3 Kepler tadi, kita tahu kalau hubungan jari-jari dan periode itu seperti ini. Nah, dari hubungan itu, kemudian kita buat perbandingan jari-jari serta periode untuk planet pertama dan kedua. Di sini kita buat dalam bentuk pecahan ya, jadinya seperti ini. Biar enak dalam perhitungannya, pangkat yang sama kita jadikan satu ruas aja. Maka jadinya seperti ini. Selanjutnya masukin nilai-nilai yang diketahui dalam soal. Kemudian hitung secara matematis. Maka kita dapat periode untuk planet kedua, yaitu 1 tahun. Gimana? Kita coba satu lagi ya. Sekarang yang diketahui periode dan jarak rata-rata orbit planet pertama serta periode planet kedua. Yang ditanya jarak rata-rata planet kedua. Siapin coretan ya. Kasusnya kayak gini nih. Jawaban yang benar B. Kita bisa pakai perbandingan yang tadi. Masukin nilai-nilai diketahui dalam soal. Nah, 2 akar 2 di situ kan sama aja dengan akar 8. Selanjutnya kita hitung secara matematis. Maka kita dapat hasilnya 8 dikali 10 pangkat 8 meter. Oke, jadi kayak gitu ya tentang hukum 3 Kepler beserta penggunaan rumusnya. Nah, sekarang kita lanjut belajar tentang kecepatan orbit satelit ya. Nah, sebenarnya nih, Kepler sama Newton itu duluan Kepler.
Jadi, Kepler menemukan semua hukumnya tanpa tahu hukum gravitasi Newton. Ya iyalah, kan belum ditemuin ya. Setelah Newton menemukan hukum gravitasinya, ternyata konsisten nih dengan hukum Kepler. Tapi cukup ya bahas Keplernya. Sekarang kita akan membahas cara menghitung kecepatan orbit satelit dengan menggunakan hukum gravitasi Newton, hukum 2 Newton, dan percepatan sentripetal pada gerak melingkar. Misal ilustrasinya seperti ini. Sebuah satelit bergerak melingkar mengelilingi planet pada ketinggian tertentu di atas permukaan, di mana massa satelitnya adalah M kecil, massa planet adalah M besar, dan R jari-jari rata-rata orbit satelit. Untuk menghitung kecepatan orbit satelitnya, kita bisa menggunakan hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M dikali dengan A. Nah, gaya yang bekerja pada satelit adalah gaya gravitasi, sehingga ruas sebelah kiri bisa kita tulisin kayak gini. Dan percepatannya adalah percepatan sentripetal atau percepatan yang selalu mengarah ke pusat planet. Nah, kalau di bab sebelumnya, yaitu bab gerak melingkar, percepatan sentripetal di situ bisa disubstitusi dengan V kuadrat per R. Maka ruas sebelah kanan jadinya seperti ini. Kalau misal mau nyari kecepatan, berarti rumusnya jadi seperti ini. Perhatiin deh, G besar itu merupakan konstanta universal gravitasi. Nilainya 6,672 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Kemudian kalau kita lihat pembilangnya, di situ kan ada M besar ya. M itu merupakan massa planet. Kenapa kok pakai massa planet? Bukan satelitnya ya? Karena sebenarnya yang menjadi penyebab gerakan mengorbit si satelit adalah planetnya. Nah, dengan logika yang sama, nanti kamu bisa juga menghitung besar kecepatan orbit bumi mengelilingi matahari. Berarti nanti dipakai itu M-nya adalah mataharinya ya, bukan bumi. Karena matahari yang nyebabin bumi bergerak mengorbit. Oke, sekarang kita fokus balik lagi ke gerakan orbit satelit di rumus tadi. Berarti kecepatan orbit satelit berbanding lurus dengan akar massa planetnya. Terus kita lihat penyebutnya. Di situ kan ada R atau rata-rata jari-jari orbit satelit. Berarti kecepatan orbit satelit berbanding terbalik dengan akar jari-jarinya. Nah, yang perlu dicatat, jari-jarinya itu diukur dari pusat massa planet ya. Oke deh, kita langsung aja ke soal. Kalau soalnya gini gimana? Kita coba kerjain bertahap dulu ya. Jari-jari orbitnya berapa nih? Hayo, hati-hati ya. Jari-jarinya itu diukur dari pusat massa planet. Jadi, R kecil sama dengan R besar ditambah dengan H. Maka jawaban yang tepat adalah B. Terus buat kecepatan orbit satelitnya berapa? Jawaban yang tepat A. Caranya bisa pakai persamaan tadi. Masukin nilai-nilai diketahui dalam soal dan jaraknya pakai hasil perhitungan sebelumnya ya. Kemudian hitung secara matematis, maka kita dapat hasilnya 200 meter per sekon. Oke? Nah, kakak masih punya satu soal lagi nih. Soal ini bisa aja ditanyain pas ujian PTS maupun PAS loh. Di mana dari soal ini, kamu diminta untuk menentukan grafik yang tepat dari hubungan kecepatan dengan jari-jari orbit satelit. Kamu mau coba ngerjain soal dulu nggak? Lumayan, biar kamu makin jago dan nggak kaget kalau tiba-tiba soal kayak gini keluar pas ujian nanti. Kalau mau, bisa klik tombol mau ya. Tapi kalau kamu mau langsung ke bagian akhir video juga bisa kok. Tinggal klik tombol skip ya. Ya, belum bisa ngerjain soal ini di fitur Adapto nih. Update dulu yuk aplikasi Ruang Gurunya. Nah, itu tadi poin terakhir pembahasan kita di video kali ini. Jadi, kamu udah belajar beberapa hal ini ya. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut materi di video ini, kamu bisa tonton video versi lengkapnya di bab ini, tepatnya di subbab hukum pergerakan planet ya. Nah, video ini sekaligus video terakhir di subbab konsep kilat. Jangan lupa kerjain soal latihannya ya, supaya makin jago. Dan tetap semangat. Sampai jumpa di bab lainnya ya. Dadah!